Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Wulandari, NIM 2011 003147, Prodi PAI 6 sore, mata kuliah Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Ibu Ria Maharani MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Hakikat, Konsep dan Prinsip Pengembangan Kurikulum. A. Pengertian kurikulum. Kurikulum sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1820. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin curriri, yang berarti to run, menyelenggarakan, atau to run the courses, menyelenggarakan suatu daya pengajaran. Selanjutnya, pengertian kurikulum berkembang menjadi the course of the study, materi yang dipelajarin. Namun, pengertian ini sepertinya hanya melihat kurikulum sebagai produk atau hasil. Sementara, informasi dan pengetahuan yang terangkai dalam satu disiplin keilmuan akan selalu bertambah sehingga mustahil dapat dimuat dalam satu wujud dokumen kurikulum yang berbentuk the course of study. B. Hakikat kurikulum. Kurikulum juga disebut sebagai proses pengajaran yang isinya terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis dan sejalan dengan hal-hal yang diperlukan sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu proses dalam kegiatan pendidikan tertentu. Dalam pengertian ini, kurikulum dipahamin rancangan mata pelajaran bagi suatu kegiatan jenjang pendidikan tertentu, dan dengan menguasainya, seseorang dapat dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan ijazah. C. Konsep kurikulum. Ada 3 konsep tentang kurikulum, yaitu kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi. Ketiga konsep tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Kurikulum sebagai substansi dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi peserta didik atau suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. 2. Kurikulum sebagai suatu sistem merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan sistem masyarakat. 3. Kurikulum sebagai suatu bidang studi merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan pendidikan. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. D. Proses pengembangan kurikulum. Bila kurikulum itu sudah dianggap sudah cukup mantap setelah mengalami penilaian dan penyempurnaan, maka berakhirlah tugas pengembangan kurikulum tersebut untuk kemudian dilanjutkan dengan tugas pembinaan. Jadi, pengembangan kurikulum atau disebut dengan kurikulum development pada dasarnya adalah proses yang dimulai dari kegiatan menyusun kurikulum, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan memperbaiki sehingga diperoleh suatu bentuk kurikulum yang dianggap ideal. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dalam buku-buku yang membahas tentang pengembangan kurikulum, disebutkan adanya sejumlah prinsip umum, yaitu prinsip relevansi, efektivitas, praktis atau efisiensi, fleksibilitas, dan kontinuitas, berorientasi pada tujuan, belajar seumur hidup, dan sinkronisasi. Berikut ini penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut. 1. Prinsip berorientasi pada tujuan. Prinsip berorientasi pada tujuan yang dimaksudkan agar perumusan unsur-unsur kurikulum lainnya serta semua kegiatan pembelajaran didasarkan dan mengacu pada tujuan yang akan dicapai. 2. Prinsip relevansi yang dimaksudkan adalah adanya hubungan
kaitan, kesesuaian, atau keserasian antar unsur-unsur kurikulum tersendiri dan antara isi kurikulum dengan tuntunan dan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang makalah yang berjudul Hakikat, Konsep, dan Prinsip Kurikulum. Saya akhirin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman.